Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, keluarga besar Yamari di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun berada saat ini. Kembali bersama Yamari Online, kita akan memuji Tuhan, kita akan agungkan namanya, sebab Allah kita besar, Allah kita baik. Di dalam setiap situasi tidak akan mengganggu kita mempermuliakan nama Tuhan, sebab Allah kita senantiasa menuntun jalan-jalan kita. Kita akan terus bekerja untuk Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama-sama sebuah lagu yang mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Condro Yuwono, perwakilan dari MAM Yamari Batam. Silakan. Shalom sahabat Yamari. Kami bersyukur kami ada waktu untuk boleh berbagi dalam kasih. Nama saya Condro Yuwono. Saya berasal dari kota Batam. Asli saya adalah orang Semarang, tapi saya sudah pindah di kota Batam ini. Saya percaya
bahwa di hari-hari ini kita memasuki namanya era new normal. New normal adalah hari yang dimana tidak biasa untuk kita lalui. Pada tahun 2019 kita masih ada kebebasan, tapi di tahun-tahun ini, di dalam era new normal ini, kita tidak bisa bebas seperti yang kita inginkan. Banyak hal yang kita harus dibatasi, dan kita tidak bisa kumpul banyak orang, ya tidak boleh lebih dari 5 orang. Lalu kita harus pakai masker setiap hari kalau keluar rumah. Lalu kita juga tidak bisa berjabat tangan, kita tidak bisa berpelukan lagi. Lalu kita tidak bisa beribadah lagi di dalam suatu gereja. Bahkan kita semua harus lewat Zoom dan lain sebagainya. Nah, hari-hari ini Tuhan ajarkan buat kita memasuki hari-hari yang sangat sulit, supaya kita benar-benar harus tetap waspada dan hidup di dalam Dia, dan supaya kita bisa kuat untuk bertahan, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya mau berbagi dalam Yohanes 15 mulai ayat pertama. Saya bacakan adalah, Aku adalah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan ajarkan kita, di dalam era new normal ini, kita harus hidup di dalam Dia, harus hidup di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena hari-hari ini banyak hal-hal yang belum pernah kita lalui, yang belum kita ketahui, Tuhan izinkan terjadi, dan Tuhan ajarkan kita supaya kita tinggal di dalam Dia. Oleh karena itu, dengan adanya stay at home itu, Tuhan berpesan di dalam stay at home itu kamu banyak harus bersekutu dengan Tuhan, banyak bergaul intim dengan Tuhan, agar Tuhan bisa memberikan nasihat, memberikan petunjuk bagaimana harus kita berjalan kemanapun juga. Saya percaya ini adalah Tuhan yang lakukan dan Tuhan izinkan untuk namanya COVID-19 atau stay at home. Saya bacakan di dalam Yohanes 15 ayat ke-7, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Tuhan berjanji kepada setiap kita, kalau kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, mintalah apa saja, Tuhan akan memberikan pada kita. Hal yang sangat gampang sekali, asalkan kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hal ini akan diberikan buat setiap kita. Dan firman Tuhan berkatakan, apabila kamu tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu, dan mintalah apa saja, maka Tuhan akan memberikan pada kita apa yang kita minta. Suatu hal yang enak sekali, yang gampang sekali ya. Lalu kita baca di dalam Hagai 2 ayat yang ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan perkatakan apa? Bahwa kita kalau stay at home, kita ada bergaul intim dengan Tuhan, ada senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi dan laut dan darat. Dan sekarang Tuhan lagi menggoncang bumi, semua kejadian demi kejadian, semua digoncangkan, baik ekonomi, ya, baik ekonomi, baik studi, baik apapun juga, semua digoncangkan oleh Tuhan tidak terkecuali. Mau kamu kaya, mau kamu miskin, mau kamu orang besar, mau kamu orang biasa, mau kamu punya jabatan, mau tidak punya jabatan, semua digoncang oleh Tuhan. Gunanya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ini berlaku kepada orang yang hidupnya bergaul intim pada Tuhan, meskipun ada goncangan itu sesungguhnya justru mendatangkan
justru mendatangkan berkat buat setiap kita. Oleh karena itu, jangan pernah takut dengan goncangan apabila kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita. Ini pesan yang saya bisa sampaikan. Saya percaya hari-hari ini kita senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan diperbaharui visi dan misi kita, panggilan kita untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menjadi berkat untuk setiap orang. Seperti panggilan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, pergilah, jadilah muridku, jadikan semua bangsa muridku. Saat ini kita akan persiapkan hati kita. Kita akan terima panggilan itu. Kita akan katakan besar Tuhan. How great engkau Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. All
Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam pertemuan ibadah online yang kelima dari Yamari Nasional, hari ini kita bersuka cita karena kita mendapatkan kesempatan kembali untuk sharing firman Tuhan. Saya ingin men-sharingkan sebuah tema dari renungan firman Tuhan hari ini adalah percepatan terobosan pembangunan ladang misi bagi suku-suku terabaikan. Tema ini kita angkat karena melihat visi misi dari Yamari. Bagaimana Yamari sebagai sebuah yayasan marturia Indonesia yang sudah cukup lama melakukan tugas misi di Indonesia, di antaranya melakukan pekabaran Injil di desa-desa, di pedalaman, di daerah yang sulit, melakukan seminar pelatihan bagi hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu dilatih, juga melakukan terobosan lewat teknopangan dalam bentuk pelatihan, melakukan atau membangun persekutuan kasih, lalu juga melakukan pelayanan bidang kesehatan. Artinya secara komprehensif, Yamari telah berupaya membangun strategi pelayanan, merangkul para mitra untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Seyogyanya pemberitaan Injil merupakan tanggung jawab gereja. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Artinya pada saat itu Yesus memberikan sebuah legitimasi kepada gereja untuk menjadi anak kandung Kristus, membawa kabar baik bagi seluruh dunia. Gereja mendapatkan tanggung jawab yang besar. Tetapi dalam waktu berjalan kemudian, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga pelayanan misi mulai lahir di berbagai macam tempat, termasuk di Indonesia. Yamari salah satu yayasan lembaga misi secara eksis sampai hari ini melakukan peran misi di tengah-tengah pelayanan masyarakat di Indonesia. Nah, mengapa saya mengangkat tema penting ini bagi saudara dan saya, percepatan terobosan? Yang kita lihat bahwa terobosan-terobosan adalah sebuah upaya yang dikerjakan oleh para pelaku-pelaku misi. Tetapi percepatan terobosan adalah intervensi dari Allah, dari Roh Kudus, di dalam menolong para pelayan Tuhan untuk melihat kepentingan suku-suku sebagai sebuah bentuk perhatian yang nyata. Mengapa saya harus mengatakan bagian ini secara nyata, jelas kepada saudara-saudara? Karena pelayanan misi seringkali kurang mendapatkan perhatian di dalam gereja. Pelayanan misi kepada suku-suku terabaikan, apalagi seringkali orang melihat pelayanan misi adalah pelayanan yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan dan keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Rasul Paulus menggambarkan tentang pelayanan misinya bahwa dia banyak sekali mengalami aniaya, mengalami penderitaan, kekurangan, dalam bahaya. Seringkali dia tidak makan dan minum. Dia mengalami berbagai-bagai pergumulan dalam pelayanan misinya. Sehingga pelayanan misi, nilai pentingnya dari pelayanan misi itu diamini, diyakini, diterima oleh semua orang. Tetapi apresiasi dan partisipasi gereja terhadap pelayanan misi di Indonesia masih sangat lemah. Nah, karena itu kita memberikan apresiasi yang besar pada Yamari, pada mitra Yamari, pada Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung Yamari sampai hari ini untuk terus eksis dan ada melakukan pelayanan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang membutuhkan keselamatan. Saya akan bacakan beberapa ayat karena waktu kita singkat. Saya bacakan dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 26, demikian bunyinya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kadake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Filipus
seorang diaken, seorang yang penuh dengan roh, seorang yang dipilih oleh jemaat di Yerusalem. Mereka terdiri dari 7 orang, baik orang Yunani dan orang Yahudi, yang dipekerjakan sebagai diakonos, sebagai pelayan, sebagai diaken. Orang-orang yang memberikan perhatian kepada jemaat, khususnya para janda-janda Yunani, yang merasa pembagian pelayanan kasih kepada mereka tidak cukup adil. Dan Filipus adalah nama yang umum. Kalau kita membaca dalam Alkitab saja ada 4 Filipus. Ada 4 orang yang bernama Filipus. Filipus murid Yesus, yang olehnya Bartolomeus datang menjadi murid Yesus. Tapi Filipus yang kita sedang bahas hari ini, dia bukan seorang rasul. Tapi dia adalah seorang jemaat yang mengalami pengalaman Pentakosta. Dan dia mengalami pengalaman yang luar biasa. Dia penuh dengan roh, dia penuh dengan iman, dia penuh dengan hikmat. Dia bukan seorang pendeta yang ditabiskan, tetapi dalam konteks ayat ini, dia dibawa oleh Tuhan dalam sebuah pengalaman yang kedua. Kalau kita melihat pasal 8, ayat-ayat sebelumnya, pasal 7, dan selanjutnya, kita melihat bagaimana Filipus dipakai Tuhan baru saja menyelesaikan kebaktian kebangunan rohani di daerah Samaria. Perlu kita ingat bahwa ketika pasal 8 Kisah Rasul mencatat adalah pasal yang krusial, pasal yang sangat penting, karena dalam pasal ini mencatat bahwa orang-orang Kristen di dalam perjanjian baru, mereka baru saja mengalami aniaya. Saya bacakan pasal 8 ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka tersebar bukan karena mereka harus pergi dalam tugas, tapi karena aniaya yang besar yang dialami oleh gereja mula-mula. Tetapi konteks itu menjelaskan kepada kita, Filipus pergi ke Samaria mengadakan KKR. Dan kebangunan rohani itu membuat pintu-pintu terbuka. Daerah-daerah yang tadi tertutup atas pemberitaan kabar baik terbuka sehingga mereka menyerahkan diri bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada titik ini kita melihat ada beberapa hal yang menjadi sarana terobosan yang kita maksudkan. Bahwa ladang misi bagi suku-suku terabaikan yang sampai hari ini kurang mendapatkan perhatian oleh orang percaya dan gereja harus diintervensi oleh kehadiran 2 tokoh penting. Letak terobosan di mana? Kita perhatikan 2 hal yang penting di sini ayat 26. Kemudian berkata seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Dan ayat yang ke-29 berkata, lalu kata roh kepada Filipus. Ada 2 oknum penting yang terlibat di dalam percepatan terobosan pembangunan ladang misi bagi suku-suku terabaikan. Di mana letaknya? Peran dan pelayanan malaikat. Yang kedua, peran dan dorongan Roh Kudus dalam menemukan orang damai sebagai klaster baru di Ethiopia atau orang Ethiopia. Letak terobosan yang kita jumpai di sini adalah peran dan pelayanan malaikat. Sejak malaikat diciptakan oleh Allah, kitab Ibrani menjelaskan bahwa malaikat adalah pribadi roh yang diberikan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan orang-orang percaya. Filipus sebagai seorang percaya berhak mendapatkan pelayanan malaikat. Ada begitu banyak kisah dalam Alkitab mengenai tanggung jawab dan peran malaikat bagi orang-orang percaya. Daniel berdoa selama 21 hari. Jawaban doa diserahkan oleh Allah kepada seorang malaikat membawanya kepada Daniel. Lalu tokoh-tokoh lain juga disentuh dan dihadirkan malaikat dalam kehidupan mereka. Pelayanan malaikat adalah pelayanan yang sangat penting bagi orang percaya. Malaikat diberikan kepada kita untuk menyatakan terobosan-terobosan baru. Nah, pelayanan malaikat ini penting. Dan yang kedua, pelayanan Roh Kudus. Di sini berkata lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Yang pertama, malaikat tiba-tiba bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Tetapi firman Tuhan berkata, mintalah bangsa-bangsa, maka bangsa-bangsa kuberikan kepadamu.
Tidakkah engkau melihat bahwa doa-doa yang engkau naikkan juga berkaitan dengan terobosan-terobosan misi yang harus menyentuh orang-orang yang menurut data yang kita baca hari ini, ada 10 suku bangsa di Indonesia terancam punah karena mereka tidak tersentuh dengan modernisasi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita melihat apa yang dikatakan oleh sida-sida ini. Bagaimana aku dapat mengerti apa yang aku baca. Bagus, sida-sida bisa membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kitab suci. Tapi ada banyak suku bangsa di luar sana yang belum terjangkau karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Sehingga lembaga Alkitab Indonesia dan tokoh-tokoh gereja mengupayakan literatur dan Alkitab yang diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Bahwa dengan terjemahan bahasa Alkitab Injil dalam berbagai macam bahasa tidak saja penting, tetapi bermanfaat untuk mencerdaskan, membuat orang mengerti, mampu mengamalkan apa yang dia temukan dalam kitab suci tersebut. Sida-sida ini pada akhirnya bertobat dan menyerahkan diri dibaptis. Dan dia mengalami satu revival kebangunan rohani dalam hidupnya. Tapi sudahkah Anda tahu, dalam kenyamanan Filipus lewat sebuah proses kebangunan rohani yang besar, Allah sisihkan sebentar waktu-waktu yang penuh sukacita itu dengan dia dibawa pergi ke sebuah tempat yang sunyi untuk melihat sebuah kebangunan rohani yang lebih besar, melintasi klaster Yerusalem, Judea, memasuki klaster Samaria untuk menyentuh kepada ujung bumi. Inti dari apa yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, bahwa percepatan terobosan pembangunan ladang misi bagi suku terabaikan sangat bergantung dengan peran gereja, peran lembaga-lembaga misi sama seperti Yamari. Tetapi peran Bapak Ibu Saudara sebagai pendoa, saudara yang menangkap dan mendengar program ini hari ini, Allah memanggil saudara untuk terlibat dalam terobosan misi ini. Anda bisa membangun kehidupan doamu, berdoa bagi pelayanan misi. Anda juga bisa mensupport dengan danamu, membantu yayasan pekabaran Injil Yamari sebagai sarana Allah untuk bergerak ke ladang-ladang misi, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati daerah-daerah baru dengan terobosan-terobosan misi. Atau saudara terlibat secara langsung dalam upaya misi yang sedang dikembangkan di berbagai macam tempat. Saya beberapa kali seminar coba mengambil sebuah penelitian sederhana. Pertanyaan yang saya ajukan, mengapa Anda tidak bersedia memberitakan Injil? Ada kurang lebih 20-25 jawaban. Jawaban yang paling banyak tertera dalam tulisan itu adalah, saya tidak mengerti apa yang harus saya perkatakan. Yang kedua, itu bukan tanggung jawab saya. Yang ketiga, saya tidak punya cukup beban untuk pergi. Yang keempat, saya tidak cukup punya keberanian berbicara kepada mereka. Yang kelima, bukankah pendeta dan para penginjil, orang-orang yang sudah ditabiskan, bahkan yang sudah diberkati oleh Tuhan, mereka lah yang punya tanggung jawab sepenuhnya untuk membawa bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa mengenal Tuhan. Jawaban-jawaban ini menunjukkan satu hal, sama seperti apa yang sida-sida katakan. Akibat mereka tidak mengerti apa yang harus mereka katakan. Mereka kurang mendapatkan pemahaman. Mereka tidak mendapatkan pengajaran. Mengapa? Karena gereja tidak cukup memberi waktu dan dorongan semangat bagi jemaat terlibat bagi pelayanan ladang misi. Kalau saudara perhatikan di dalam Efesus pasal yang keempat, ketika Tuhan berkata, aku memberikan kepada gereja 5 karunia pelayanan, rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan guru-guru. Ini merupakan 5 pelayanan yang menjadi satu dalam kepenatuaan. Orang-orang ini dalam ayat-ayat itu berkata, mereka ditugaskan oleh Allah untuk memperlengkapi jemaat, agar jemaat melakukan tanggung jawab pekerjaan pelayanan mereka. Di mana? Di klaster-klaster baru. Di mana saat itu? Tetapi ketika dia ada di tempat, Tuhan mulai memperjelas dia secara perlahan untuk berjumpa dengan seorang sida-sida. Tahukah saudara, sida-sida adalah tokoh pertama
yang membawa pembaharuan kekristenan di Ethiopia. Itulah kelompok Afrika yang disentuh oleh Injil pertama yang kita sebut dengan klaster baru. Kata klaster hari-hari ini sangat populer karena klaster juga dapat berbicara tentang gugus, tentang kelompok yang menjadi satu. COVID-19 banyak menggunakan kata klaster atau gugus. Dan kata ini saya adopsi untuk mempermudah ingatan saudara bahwa sebuah kelompok yang baru yang disatukan oleh Injil Kristus lewat penebusan Yesus di kayu salib sedang menantikan pertolongan lewat pelayanan Filipus. Ketika Filipus berbicara kepada orang itu setelah melewati terobosan penting pelayanan malaikat dan pelayanan Roh Kudus, maka Filipus bertanya. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Pemberitaan Injil kadang-kadang di dalam pelayanan misi terlihat begitu simpel. Dan ketika terjadi dialog, Roh Kudus bekerja, orang itu menyerahkan diri. Apa yang dilihat oleh Filipus sekarang adalah seorang yang haus akan Tuhan. Seorang yang membaca Alkitab keras-keras di kereta kudanya dengan berharap mengerti apa yang dia baca. Pada zaman abad-abad itu, terbiasa orang membaca sesuatu dengan suara yang keras agar telinga bisa mendengar sehingga cepat ditangkap dan dimengerti. Dan ketika Filipus ada di tempat di mana orang itu melewati daerah itu, Filipus mendengar orang itu berbicara dengan keras, membaca dengan keras. Dan Filipus berkata, Tuhan, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Maka jawaban Tuhan ini menjadi sebuah perwakilan bagi seluruh orang dari segala macam suku, kaum, dan bahasa. Dikatakan di situ, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Filipus dilarikan oleh malaikat. Sebuah bentuk pelayanan malaikat yang terjadi dalam pelayanan beliau, sehingga terobosan itu membuat sesuatu yang luar biasa. Ketika kita melakukan sebuah pelayanan teleportasi yang lebih tepat, teleportasi, yaitu secara tubuh dipindahkan ke tempat yang lain. Ini sebuah model pelayanan perjanjian baru, di mana Filipus mengalami pelayanan teleportasi. Tubuhnya dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang yang dilayani oleh Filipus merasa kaget karena ada sebuah bentuk pelayanan yang tidak biasa. Mengapa pelayanan yang tidak biasa ini dialami oleh Filipus? Mengapa Allah harus memperjelas hal itu pada bagian Alkitab ini? Alkitab berkata, setiap bagian Alkitab yang ditulis dalam Alkitab bertujuan untuk mengajar dan menolong kita untuk mengerti rancangan Tuhan. Apa maksud Tuhan dengan pelayanan malaikat yang biasa secara populer kita sebut dengan teleportasi? Secara tubuh, Filipus dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini berbicara tentang sebuah terobosan. Percepatan terobosan dalam rangka pekabaran Injil seringkali harus dilakukan, mengingat situasi dan keadaan aniaya yang sedang dihadapi oleh gereja mula-mula. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka harus pergi ke daerah-daerah dalam geografis yang berbeda. Kisah Rasul pasal 18 bahwa firman Tuhan berkata, kamu akan dipenuhi Roh Kudus dan kamu akan pergi ke Yerusalem, Judea, Samaria, dan ujung bumi. Yerusalem dan Judea merupakan daerah yang biasa dilayani oleh murid-murid. Tetapi Samaria dan ujung bumi adalah klaster baru yang menjadi tujuan berikutnya.
kenyamanan dari murid-murid orang Yahudi, mereka sangat nyaman tinggal di Yerusalem. Sehingga Allah izinkan aniaya datang supaya klaster baru terbentuk, yaitu klaster yang berada di wilayah Asia Kecil, Ethiopia, Afrika, dan beberapa negara-negara Eropa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, percepatan terobosan pembangunan ladang misi bagi suku-suku terabaikan dimulai dari pertobatan seorang tokoh penting yang disebut dengan seorang Ethiopia, seorang Sidap-Sida, pembesar kepala perbendaharaan Sri Kadake, Ratu Negeri Ethiopia. Ketika beliau datang ke Yerusalem, beliau adalah seorang penyembah Yahweh non-Yahudi. Beliau tinggal jauh, kurang lebih 37,1 km dari Asdod. Daerah yang cukup jauh. Ethiopia tempat tinggal mereka, tempat pertemuan orang Ethiopia itu dengan Filipus kurang lebih 37,1 km. Mereka ada di tempat yang jauh. Tetapi Alkitab sedang digenapi dalam kehidupan Filipus. Filipus sedang dibawa ke daerah yang sulit untuk menerima hal-hal yang sulit berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Allah sedang membawa pelayanmu kepada sebuah percepatan terobosan, Anda akan pergi ke tempat-tempat yang tidak nyaman menurut keinginanmu. Ketika engkau harus dibawa oleh Tuhan dalam percepatan terobosan pembangunan ladang misi baru, bagi daerah-daerah baru, bagi kelompok baru, bagi klaster baru, dengarkan, pelayanan itu memang tidak nyaman dan mungkin tidak mudah. Kalau kita melihat Filipus baru saja mengadakan KKR besar, melahirkan banyak petobat-petobat baru di Samaria. Tetapi dalam waktu yang cepat dia didesak untuk pergi ke daerah yang sunyi. Saudara bisa bayangkan orang baru mengalami hingar-bingar KKR, penuh sukacita melihat pertobatan-petobat baru datang kepada Tuhan. Tiba-tiba dia harus pergi dan dibawa ke sebuah tempat yang sunyi. Dia tidak tahu di komunitas-komunitas di mana mereka ada, yang biasa disebut dengan marketplace. Marketplace adalah tempat di mana setiap jemaat beraktivitas, membangun usaha, mengembangkan potensi. Dan seringkali kita berpikir penginjilan hanya boleh dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang ditabiskan saja. Dan yang kedua, pelayanan itu hanya lewat mimbar. Tapi kalau kita memperhatikan Alkitab dengan pengajaran yang tegas bahwa Allah ingin setiap ladang kehidupan sebagai tempat di mana Injil diberitakan. Ketika Filipus, ketika Petrus, ketika Paulus turun ke lapangan, dia melintasi semua potensi manusia. Filipus, Petrus, Paulus, mereka ada di ladang. Yesus ada di pinggir pantai. Yesus ada di ladang. Murid-murid Paulus ada di tengah-tengah orang-orang ahli filsafat di daerah beberapa kota. Mereka berdialog dengan orang-orang cerdas. Tapi Petrus dan Paulus dan rasul-rasul lain juga bertemu dengan orang-orang yang sederhana. Artinya marketplace di mana orang-orang berada merupakan tempat yang strategis Injil diberitakan. Ketika Anda yang adalah jemaat hamba Tuhan, Anda memiliki tempat pekerjaan dan pelayanan tertentu yang berbeda dengan yang lain. Dengarkan saya baik-baik. Itulah ladang misi yang Tuhan percayakan kepadamu. Rumah di mana kau tinggal adalah tempat di mana engkau belajar dan mengerti tentang Allah. Dan rumah itu juga tempat saudara diutus untuk pergi kepada lingkungan dan masyarakatmu. Tempat pekerjaan adalah tempat di mana engkau membangun sebuah hubungan komunitas dengan masyarakat. Dan selanjutnya engkau datang untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu diterima oleh mereka, maka pastilah aku juga diterima oleh mereka. Artinya, firman Tuhan, kebenaran Allah dapat dimengerti menjadi sebuah kebenaran yang memerdekakan ketika Anda sebagai sarana Allah membangun marketplace-mu, membangun dunia kehidupan bisnismu, pekerjaanmu sebagai tempat di mana Injil diberitakan. Buat klaster-klaster baru dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dimanapun engkau bekerja, di perusahaan, di pelayanan apapun yang kau kerjakan. Bangun klaster baru, sama dengan Filipus membangun klaster Ethiopia. Afrika pertama dilawan oleh Allah lewat Ethiopia.
Paulus membangun klaster baru, Asia Kecil. Dalam tempo 2 tahun, seluruh Asia mendengar Injil. Dan Paulus pergi ke Eropa. Dan dalam waktu yang singkat, seluruh Eropa mengalami lawatan Allah sampai hari ini. Maka Emil Brunner berkata, gereja ada karena misi. Dan gereja ada untuk misi. Ketika Anda menjadi orang percaya sama dengan saya hari ini, bahwa ada peran serta orang lain yang membawa kabar Injil kepadamu dan kepadaku. Dan tanggung jawab kita selanjutnya, segera mengestafetkan Injil itu kepada klaster-klaster baru. Sehingga percepatan terobosan pembangunan ladang misi kepada suku-suku terabaikan, kepada komunitas, kepada keluarga yang belum mengenal Allah, menjadi sebuah momentum di mana mereka menerima kabar keselamatan. Maka Alkitab berkata, ketika sida-sida itu menerima apa yang dikatakan oleh Filipus, ketika Filipus menjelaskan tentang siapakah Yesus yang mati disalibkan dan menebus dosa manusia, dan Filipus dan sida-sida itu berkata, tidak ada hal yang dapat menghalangi aku untuk dibaptis. Saat itu juga Filipus membaptis sida-sida, dan hari itu terbuka sebuah klaster misi baru dalam gerakan misi ke Afrika, lalu masuk ke Asia Kecil, lalu masuk ke Eropa, dan akhirnya hari ini kita di Indonesia mengalami lawatan Allah karena estafet pelayanan misi yang tercipta membangun klaster-klaster baru. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di akhir renungan sharing firman Tuhan ini saya mau katakan, beri dirimu didamaikan dengan Tuhan. Beri dirimu dipakai oleh Tuhan. Beri aktivitasmu menjadi aktivitas misi. Di mana engkau bekerja, di mana engkau melayani, di situ izinkan kuasa Tuhan bekerja lewat hidupmu. Ketika orang bertanya, bagaimana aku mengerti apa yang kubaca kalau tidak ada yang menjelaskan kepadaku. Andalah orang yang Tuhan pakai untuk memperjelas kebenaran itu kepada mereka. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tundukkan kepala saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu hari ini. Biar kami dibawa masuk dalam terobosan-terobosan baru. Ada klaster-klaster baru yang harus terbuka di sekitar kami. Kami harus membuka diri peka mendengar pimpinan Tuhan. Sama seperti Filipus bersedia dibawa oleh malaikat, mendengar perintah Roh Kudus, dan dia bergerak dalam pelayanan misi profetik, sehingga akhirnya daerah-daerah terbaru terbuka bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua kami, agar Engkau pakai kami menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Seperti hatimu yang penuh
Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabat MHM Yamari, dan para pemirsa di seluruh Indonesia dan mancanegara. Salam saya dari kantor pusat Yamari di Jakarta. Saya senang bisa jumpa melalui program ibadah online Yamari ini secara nasional yang kelima. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Immanuel Dun, SH.MA, MTH. Beliau adalah Ketua Sinode Gereja Pantai Kosta Rahmat, Ketua atau Rektor STTII, dan Ketua Lembaga Misi Suku-Suku Tarapekan. Beliau berdomisili di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Tentunya telah memberkati kita semuanya dan memberi semangat dalam menjalani hidup sebagai terang dan garam. Minggu depan, firman Tuhan akan dilayani Mitra Yamari, Pendeta Linus Baito MTH, Mitra Yamari di Lombok, yang sekarang bertugas melayani sebagai dosen di STT Aletia di Lawang. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk memberikan persembahan ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Di akhir video ini ada nomor rekening Yamari, silakan dicatat. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu Allah Kuasa Melakukan Segala Perkara. Allah Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Ketika seisi dunia atur segala masa, segala masa, Yesus Maha Kuasa. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi para pemirsa ibadah online Yamari di seluruh Indonesia dan di mancanegara. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan mereka semuanya, baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Sekarang kami berdoa bagi mereka yang sakit. Yang sakit tolong taruh tangan kirimu di tempat yang sakit dan tangan kananmu diangkat ke atas. Dan bagi saudara yang tidak sakit, doakan saudara, teman yang sakit, sebutkan namanya. Dan saya akan berdoa juga untuk Bapak Pendeta Titus di Semarang yang baru saja operasi kanker prostat. Kiranya Tuhan berkenan menolong yang sakit, dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang dirawat di rumah sakit Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Dan semuanya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang terdampak pandemi COVID-19, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi berbagai masalah dan pergumulan hidup, Tuhan berikan jalan keluarnya. Kami berdoa untuk pelayanan Yamari, kiranya Tuhan berkenan memberkati semua program pelayanan yang dilakukan, yaitu pelayanan misi dan pelayanan kesehatan. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pelayanan Yamari, kiranya Tuhan berkenan memberkati semua program pelayanan yang dilakukan, yaitu pelayanan misi dan pelayanan kesehatan.
Tuhan berkenan mencukupkan semua kebutuhan dana yang diperlukan. Kami berdoa untuk pelayanan ibadah online ini, bagian dari pelayanan misi dan pembinaan iman. Tuhan berkatilah para pembicara, pengisi acara, tim teknis, dan semua peralatan yang digunakan. Tuhan berkati. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pimpinan TNI dan Polri, para pejabat tinggi negara. Kami berdoa untuk mereka semua, kiranya roh takut Tuhan menyertai mereka. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan, pelayanan, keluarga saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Amin.